Saat tawa itu pun terhenti, lalu wanita tersebut pun seperti hilang sekejap. Entah kabar semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama kami di channel Boyleng Official. Cerita kali ini tentang seorang driver ojol yang diisengin oleh kuntilanak. Cerita tersebut kami dapatkan dari laman Kaskus. Cerita tersebut pun sempat menjadi perbincangan di kalangan driver-driver ojek online pada saat itu. Oke, langsung saja. Kisah ini dialami oleh seorang pengemudi ojol, sebut saja namanya Oki. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Badannya yang terasa lelah sudah sedari tadi ia baringkan. Tapi entah mengapa matanya terasa sulit sekali terpejam karena rasa kantuk yang tak kunjung datang. Ia pun beranjak dari tempat tidurnya. Ia menuju meja lalu mengambil telepon genggamnya. Satu persatu akun sosial media miliknya mulai dia buka. Selang beberapa waktu, handphonenya pun berdering. Ternyata itu adalah panggilan order. Dan di panggilan order tersebut tertera sebuah nama, Monik. Ah, siapa malam-malam begini order? Gumamnya dalam hati. Mungkin ini hanya orang iseng yang ingin mengerjai saja. Karena penasaran, Oki pun coba menghubungi nomor tersebut. Dan ternyata nomor tersebut mengangkat panggilan Oki. Setelah beberapa percakapan kecil, akhirnya Oki pun memutuskan untuk berangkat ke titik penjemputan. Waktu berlalu, Oki pun sampai di titik penjemputan, tepatnya di depan sebuah gedung. Lalu Oki pun melihat sosok seorang perempuan yang berjalan menuju ke arahnya. Terlihat perempuan tersebut mengenakan pakaian yang cukup rapi. Bahkan dari beberapa meter, Oki pun sudah bisa mencium aroma yang harum sekali. Dengan Monik ya? Tanya Oki. Terlihat sosok wanita tersebut hanya mengangguk. Sekilas parasnya terlihat pucat pasi, namun Oki berpikir bahwa itu adalah balutan make up. Tiba-tiba wanita tersebut mengulurkan tangannya sembari memberikan uang sejumlah 8.000 kepada Oki. Terima kasih, sambut Oki sambil memasukkan lembaran uang tersebut ke dalam kantongnya. Lalu setelah mengenakan helm, wanita tersebut pun duduk di belakang Oki. Oki pun mulai menyetir motornya dan memulai perjalanan pada malam hari itu. Seolah tidak menyadari sesuatu yang aneh, Oki pun berjalan dengan kecepatan yang sedang. Setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba kendaraan yang Oki kemudikan terasa berbeda. Malam pun semakin larut. Mereka beranjak menembus kesunyian pada malam hari itu. Berat sekali. Bahkan saat Oki berusaha memacu laju kendaraannya pun, beban tersebut terasa semakin bertambah berat, bahkan berkali-kali lipat.
Padahal waktu itu jalan yang Oki lewati terbilang jalan yang langsam, lurus, dan tidak menanjak. Dengan muka yang terlihat bingung, Oki pun berkata dalam hatinya, "Ada apa ini? Apakah motorku lama tidak diservis sehingga ada kerusakan pada mesinnya?" Di tengah kebingungan yang melanda hatinya, akhirnya Oki pun tetap melaju dan mencoba menstabilkan laju kendaraannya. Tak berapa lama, Oki pun bertanya kepada penumpangnya, "Jalannya yang mana ya, Mbak? Atau blok apa?" tanya Oki. Oki pun terkejut. Bukan jawaban yang ia terima, tapi suara tawa yang sangat menyeramkan. Ya, tawa seperti sering kita dengarkan di adegan ataupun acara film-film hantu. Jantungnya terasa mendadak terhenti. Dengan muka yang bercucuran keringat, Oki pun tak bersuara. Bahkan dia pun tak berani sedikit pun melirik ke arah spion. Masih terngiang jelas di telinganya tawa dengan lengkingan yang khas, terasa menyeramkan sekali. Di tengah ketakutan yang begitu dalam, Oki pun tetap berusaha tenang dan tetap melajukan kendaraannya. Sesaat tawa itu pun terhenti. Lalu wanita tersebut pun seperti hilang sekejap, entah kemana, hilang begitu saja ditelan gelapnya malam waktu itu. Seketika suasana pun menjadi hening. Hanya ada hembusan angin malam yang terasa dingin sekali, terasa sangat-sangat dingin menusuk bahkan sampai ke dalam tulang. Oki pun tetap melaju. Yang ada di benaknya saat itu adalah segera bergegas keluar dari suasana itu. Ia berharap menemukan tempat yang ramai. Lalu terdengarlah sayup-sayup suara azan. Azan subuh pun berkumandang. Akan tetapi bukan rasa lega yang Oki dapati, tapi menambah keseraman, dan suasana tersebut seolah membuat hati dan pikiran Oki tambah tak karuan. Setelah lama berkendara, Oki pun tiba di salah satu tempat yang membuat dia merasa aman. Ya, tempat yang sudah terlihat terang dari sinar beberapa lampu dan juga ada beberapa orang di situ. Oki pun berhenti lalu berpikir, seharusnya hanya 15 menit perjalanan tadi, gumam si Oki. Saat ia melirik ke arah jam tangannya, waktu pun menunjukkan pukul 4 pagi. Dan ternyata Oki telah melakukan perjalanan selama 3 jam. Dan seolah tak sadar, Oki pun termenung dengan perasaan yang bingung, takut, kalut, dan tak karuan pastinya. Oki coba menghela nafas panjang. Setelah keadaan normal, Oki pun kembali menyetar kendaraannya dan bergegas untuk pulang. Malam hari itu adalah malam yang berat, malam yang menegangkan. Ya, itulah sepenggal kisah yang dialami oleh salah seorang pengemudi ojek online. Dan buat teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan
dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.